Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kita bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Karim yang merupakan majlis yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat yang ke-60 ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Itu ya. Udah ketemu gak ya? Al-An'am ayat yang ke-60. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Anda tanda berhenti situ ya. Ya. Summa yab'atukum fihi liyuqadha ajalun musamma. Kita lanjutkan saja. Summa ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum
ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي yatawaffakum bil laili wa huwa dan dialah Allah huwa di sini Allah alladzi yang yatawaffakum menjadikan kamu tidur atau menidurkan kamu. Kata-kata yatawaffa di sini bukan wafat tapi menidurkan kamu bil laili di malam hari. Jadi kalau malam hari itu apa? Tidur, bukan melek. Kadang-kadang ada orang ganti siang bagaikan malam, malam bagaikan siang. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Wa ya'lamu dan dialah Allah juga ya'lamu mengetahui ma jarahtum apa yang kamu lakukan bin nahar pada siang hari. Summa yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan kamu atau bangunkan kamu pada siang hari liyaqda agar Allah menentukan ajalum musamma ajal waktu tertentu ya. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah lah marji'ukum kalian kembali. Summa yunabbi'ukum. Kemudian Allah tampakkan pada kalian, Allah perlihatkan pada kalian bima kuntum ta'malun dengan apa yang kalian kerjakan. Jangan terbalik, jangan ta'lamun, tapi ta'malun. Kalau ta'lamun artinya kalian mengetahui. Tapi kalau ta'malun kalian kerjakan.
Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah al-qahir yang maha kuasa fawqa ibadihi. Kekuasaannya itu di atas kekuasaan hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah. Dan dialah Allah yursilu mengutus alaikum kepada kalian hafazah. Hafazah itu malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Jadi masing-masing kita ini dijaga oleh siapa? Malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Sehingga apabila datang kepada salah seorang kalian al-mautu, kematian, tawaffat rusuluna, maka utusan-utusan kami akan mewafatkannya, akan mematikannya. Yang dimaksud dengan rusul di sini adalah malaikat maut. Ya, malaikat apa? Maut. Karena kadang-kadang malaikat juga disebut apa? Rasul. Ya. Malaikat juga kadang apa? Disebut rasul. Utusan Allah itu apa? Dua, ada yang dalam bentuk malaikat, ada yang manusia. Ya. Ketika diutus, kemudian utusan kami mematikannya, mewafatkannya, wahum la yufarritun. Dan mereka, utusan Allah berupa malaikat, tidak ada yang teledor. Apa teledor? Tidak ada yang lalai. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Siapa Allah? Maulahumul haq. Pelindung mereka yang hak, yang benar. Ala lahul hukmu. Ingatlah, milik Allah lah hukum. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah Allah yang hisabnya sangat cepat. Hisabnya apa? Sangat cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hambanya bahwa innahu yatawaffa ibadahu fi manamihim bil laili. Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan mereka, yang membuat mereka tidur di malam hari. Wa hadza al-mutawaffa al-asghar, dan ini merupakan wafat kecil. Jadi wafat kadang-kadang mati dalam bahasa Arab itu disebut apa? Wafat. Makanya apa? Telah wafat, telah meninggal. Jadi mati kadang disebut apa? Wafat. Kata-kata mati, maut. Artinya meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Sedangkan mati kadang disebut dengan wafat. Dari kata-kata wafa yang artinya sempurna. Kenapa? Karena mati itu kehidupan yang sempurna. Jadi mati itu kehidupan yang sempurna, lebih sempurna daripada dunia. Kenapa? Karena mati itu apa? Setelah kita meninggal nih, nanti kita akan dibangkitkan. Kemudian setelah itu kita akan abadi hidup kita. Akan Allah SWT kekalkan. Ya. Kehidupan akhirat apa? Kekal. Maka disebut apa? Mutawaffa atau tawaffa, wafat. Jadi tidur itu juga wafat. Tapi wafat kecil. Kenapa? Karena kita setelah itu apa? Bangun. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa, sesungguhnya kami mewafatkan engkau. Maksudnya apa sih mewafatkan sini? Menidurkan engkau. Kemudian Allah SWT wa rafi'uka, angkat ke langit. Jadi Allah angkat Nabi Isa ke langit. Atau juga kalau kita ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami apa? Mati. Padahal kita tidur disebut apa? Mati. Nah, ini maksudnya apa? Al-maut al-asghar, mati kecil. Bukan mati suri ya, mati kecil. Atau al-mutawaffa al-asghar. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Jadi Allah yang mewafatkan. Nah, mewafatkan ini adalah wafat yang kedua yang disebut dengan apa? Wafat besar. Jadi ada wafat kecil. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Dalam ayat, beberapa ayat, sehingga ayat-ayat yang disebutkan menjelaskan al-wafataini, ada dua wafat. Yang pertama al-kubra, yang kedua adalah was-sughra. Wafat besar dan wafat kecil. Ya. Nah, ketika orang tidur itu wafat kecil. Sedangkan orang yang meninggal itu disebut apa? Wafat besar. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan wafat kecil. Wa huwallazi yatawaffakum bil laili, dan dialah Allah yang mewafatkan kamu di malam hari. Maksudnya apa? Mentidurkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan bin nahar, di siang hari. Jadi yang membuat kita bisa tidur, yang membuat kita bisa bangun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau tidur, minta kepada Allah SWT agar tidur kita menjadi tidur yang diridai oleh Allah SWT. Jadi ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Lalu kita baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Kemudian kita baca ayat kursi. Barang siapa disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi ini tidur nih, maka dia tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi hari. Jadi apa? Itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menyebabkan kita bisa tidur karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tidur. Yang membangunkan juga apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Apa yang kita lakukan dari berbagai macam pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui di siang hari. Nah, di sini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Artinya bukan berarti hanya di siang hari saja Allah SWT mengetahui apa yang kita lakukan. Di malam hari pun ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mengetahui. Kenapa? Karena ilmu Allah itu ihatatu ilmihi ta'ala bi khalqihi. Jadi ilmu Allah itu meliputi ilmunya kepada makhluknya siang dan malam. Pada saat kita tidur maupun kita apa? Bangun di siang hari. Kita tidur, kita lagi ngimpi deh. Allah SWT tahu gak saat kita ngimpi itu? Ngimpi apaan? Tapi kira-kira teman kita tahu gak? Jangan teman deh. Yang dekat kita siapa tidur? Istri. Kira-kira tahu gak istri kita kalau kita tetap mimpi lagi apa? Lagi tidur mimpi? Nggak tahu. Tapi Allah SWT tahu. Apa yang kita kerjakan apa? Tahu. Ngigo kita juga Allah SWT apa? Tahu. Kenapa? Karena Allah Al-Alim meliputi pengetahuannya kepada makhluknya siangnya dan malamnya, pada saat tenang, pada saat bergerak, Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka dalam ayat ini disebutkan sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wasaribum bin nahar, kata Allah SWT. Sama saja dari kamu
orang yang menyembunyi orang yang ucapannya diam-diam, pelan, dia ngomong diam-diam. Wa man jahara bihi, atau dia berbicaranya keras. Wa man huwa mustakhfim bil laili, dan orang yang menyembunyikan, bersembunyi di malam hari. Wasaribum bil laili, dan dia berjalan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka disebutkan wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam dan siang itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya disebutkan, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Untuk apa? Litaskunu fiha, agar kalian bisa tenang hidup. Bayangkan kalau kita dikasih malam aja, nggak ngapa-ngapain, kenapa? Nggak tidur. Dikasih siang aja, nggak ada malam, nggak ada. Jadi bergantian tuh siang dan malam, agar kita hidup bisa tenang. Kadang malam, kadang siang. Jadi nggak malam terus, sunyi deh. Nggak siang terus, terang terus. Matahari mendelik tiap hari kan itu, atau mendelik gak? Jadi bergantian siang dan malam, dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan dengan adanya malam, itu Anda menjadi tenang, walitabtaghu min fadlihi, dan dengan adanya siang Anda bisa mencari karunia Allah. Jadi kita bisa mencari karunia Allah, maksudnya bisa mencari rezeki. Rata-rata kan orang cari rezekinya siang ya, walaupun ada juga yang malam seperti security ya. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Jadi agar kita menjadi tenang. Kemudian wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan, hidup. Kalau dibalik, malam jadi siang, siang jadi malam, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Coba deh. Tiap hari tiap malam begadang aja, siangnya tidur. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kenapa? Karena kita balik. Jamaah sekalian, kemudian juga disebutkan dalam ayat tadi, di sini disebutkan liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah bangunkan kalian untuk Allah tentukan waktu-waktu tertentu bagi manusia. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah kalian dikembalikan, yaitu hari kiamat, meninggal. Summa yunabbi'ukum. Kemudian Allah kasih tahu kalian, tampakkan kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya nanti di akhirat Allah SWT akan memberitahukan apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Yang masuk kitab di sini kitab catatan amal kita di dunia. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan kalian, kata Allah SWT, membaca kitab catatan amal tersebut, engkau bisa melihat kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Engkau bisa melihat bagaimana engkau bisa menghisap diri kamu sendiri. Dengan melihat catatan tersebut kita tahu, ternyata amal saya begini, kan gitu. Jadi cukup, kata Allah SWT. Tapi tetap nanti ada hisab. Agar apa? Untuk menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memasukkan orang kafir langsung. Ini dimasukkan ke neraka. Orang mukmin langsung ke surga. Tapi tidak. Tapi di situ ada proses. Ada proses di mana manusia akan dihisab, akan ditimbang semua amalnya. Dalam rangka apa? Untuk menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala.
untuk menjelaskan apa? Tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya apa? Proses-proses tersebut gitu. Di mana orang akan ngeh, oh ternyata dulu saya pernah mau bicara begini, saya pernah melakukan ini gitu. Saya pernah mengerjakan ini dengan adanya apa? Hisab dan proses tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan jika kita melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan hambanya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa? Di atas kekuasaan seluruh alam. Kemudian wa yursilu alaikum hafadhah. Disebutkan di sini apa? Wa yursilu alaikum hafadhah. Dan Allah juga mengutus atas kalian hafadhah. Siapa hafadhah? Malaikat yang menjaga kita, yang menjaga kita. Jadi setiap kita itu ada penjagaannya oleh malaikat. Yang disebutkan dalam ayat lain, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi setiap manusia diiringi, disertai oleh para malaikat. Jadi ada yang jaga kita. Mim baini yadayhi, ada yang dari sebelah depan, wa min khalfihi, dari sebelah belakang, yahfazunahu, mereka menjaga manusia tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizahu yahfazunahu, mereka menjaga apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak dijaga kita, bisa saja pada saat kita tidur, semut masuk ke hidung kita, semut masuk ke telinga kita, bisa saja. Maka kadang-kadang ada orang yang ketika lagi nyebrang, selamat dia. Kenapa? Di situ ada penjagaan malaikat disebutkan. Kecuali kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan diperintahkan kalau kita mau keluar baca-baca. Jangan keluar langsung meluncur aja gitu. Langsung ngacir gitu. Baca dulu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi. Kalau kita naik kendaraan, kita baca. Ya. Kenapa? Karena kita sedang dijaga oleh malaikat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan orang tersebut celaka. Ya. Kenapa? Karena itu sudah sebab apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang hafizin, yang menjaga kita. Dalam ayat lain. Anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika kita duduk di kanan kita, di kiri kita, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah apa yang kita ucapkan, tidaklah apa yang kita katakan, kecuali di situ ada raqib dan atid yang akan selalu mencatat apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Raqib dan atid. Tapi memang malaikat nggak kelihatan, Mbak. Ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi itu malaikat yang menjaga kita, yang disebut dengan malaikat hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kepada salah seorang kamu oleh kematian, saat mau mati, kita mau meninggal nih, tawaffat rusuluna, maka utusan kami pun mematikan dia. Siapa yang dimaksud dengan apa? Utusan itu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan, yaitu malakul maut. Yang disebut apa? Malaikat maut. Jadi malaikat maut itu banyak penolong-penolongnya. Ya. Maka disebutkan lima malakil maut, bagi malaikat maut itu memiliki a'wanun minal malaikah, pembantu-pembantu, penolong-penolong dari kalangan malaikat. Yukhrijuna ruh minal jasad, mereka lah yang mengeluarkan ruh dari jasad manusia. Jadi malaikat maut itu nggak satu, dia juga banyak. Jadi kalau ada yang meninggal sono-sono, malaikat sibuk dong? Enggak.
karena di sana juga ada malaikatnya lagi, malaikat maut itu. Dia punya pembantu-pembantunya. Ya. Makanya disebut malaikat maut. Malakul maut satu, tapi dia punya akwanul malaikah. Kemudian fayaqbiduha, mereka mengeluarkan ruh dari jasad manusia dan juga mencabutnya. Jadi malaikat yang mencabutnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan ajalnya. Dan wahum la yufarritun. Sedikit pun malaikat tidak ada yang teledor di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq. Allah pelindung yang benar. Siapa mereka dikembalikan? Malaikat maksudnya kepada Allah. Artinya malaikat lapor. Kembali kepada apa? Allah SWT. Nah, di dalam hadis yang sangat panjang sebetulnya, mudah-mudahan cukup nih waktunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyita tahduruhul malaikah. Sesungguhnya orang yang meninggal itu dihadirkan oleh malaikat. Yang dikenal malaikat apa? Malaikat maut dan malaikat lain. Fa idza kana ar-rajulus shalih, apabila orang yang soleh mereka mau meninggal, orang yang soleh mau meninggal, apa kata para malaikat yang dihadirkan apa? Pada saat orang itu apa? Mau meninggal, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Keluar wahai jiwa yang baik. Keluarkan keluar ruh jiwa yang baik, ya. Karena engkau berada di jasad yang baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah dengan terpuji. Wa abshiri birauhin wa raihanin, dan bergembiralah dengan angin yang sejuk, ya. Dengan raihan, wangian-wangian yang semerbak. Wa rabbi ghairi ghadban, dan Rabb tidak murka kepada mereka, kepada orang tersebut, kepada jiwa apa yang ingin dikeluarkan dari jasadnya. Dan suara itu terus-menerus disebutkan hatta takhruja, sampai ruhnya keluar. Sampai keluar apa? Ruhnya dari orang tersebut. Summa ya'ruju biha ilas sama, atau yu'riju biha ilas sama. Kemudian roh itu diangkat ke langit. Fayastabtihu laha, kemudian dibukakan pintu langit untuknya. Fayuqalu, kemudian penjaga pintu langit mengatakan, man hadza, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Fayuqalu, maka dikatakan fulan, si fulan. Fayuqalu, maka disambut roh tersebut oleh penjaga langit, para malaikat. Apa yang mereka katakan? Marhaban bin nafsit thayyibah. Wah, selamat datang jiwa yang tenang. Kanat fil jasadit thayyib. Jiwa tersebut berada di jasad yang baik. Udkhuli hamidatan, masuklah Anda dengan terpuji ke langit ini. Kemudian wa abshiri, dan bergembiralah birauhin, dengan angin sepoi-sepoi dan wewangian yang semerbak. Wa rabbi ghairi ghadban, dan Rabb yang tidak murka kepada dia. Fala tazalu yuqalu dzalik, maka suara tersebut selalu dikumandangkan hatta yantahiya biha ilas sama, sampai orang tersebut ke langit. Sampai apa? Orang tersebut ke langit allati fiha Allahu azza wa jalla, yang di situ Allah azza wa jalla. Terakhir di situ. Kemudian wa idza kana ar-rajulu su', ya. Dan apabila seorang laki-laki yang jelek, yang buruk, dia mau meninggal, maka malaikat yang di sekelilingnya mengatakan qalu ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah ruh jiwa yang buruk, jiwa yang jelek.
jiwa yang sangat berdosa. Ya. Ukhruji kanat fil jasadil khabith. Jiwa tersebut, ruh tersebut berada di jasad yang khabith, yang buruk. Ukhruji, keluarlah, zamimatan, dengan tercela. Bayangkan malaikat mengatakan keluar dari jasad dengan tercela. Wa abshiri, dan bergembiralah dengan air yang sangat panas yang akan Anda minum. Wa ghassakin, dan makanan-makanan dari nanah-nanah dan dari berbagai macam makanan yang suara tersebut selalu diucapkan sampai ruhnya keluar dari jasad. An-nafsul khabithah, jiwa yang jelek. Kemudian ya'ruju biha ila sama. Kemudian dia pun apa? Yu'riju biha ila sama, dinaikkan ke langit. Fayastabtihu laha, kemudian di langit dibukakan pintu-pintunya. Fayuqalu, maka ketika dibukakan pintu ditanya, man, siapa nih? Man hadza? Fayuqalu fulan, maka dikatakan oh si fulan. Fayuqalu, maka penjaga langit mengatakan marhaban. Ya, la marhaban, gitu. Sebutkan apa? La marhaban bin nafsil khabithah. Tidak ada selamat datang untuk kalian jiwa yang buruk, jiwa yang jelek, jiwa yang kotor. Kanat fil jasadil khabith, karena engkau berada di jasad yang kotor. Ya. Irji'i dhamimat, kembalilah dengan tercela. Fa innahu la yuftahu laka abwabus sama'. Sesungguhnya tidaklah akan dibukakan untuk kamu pintu-pintu langit. Fatursalu minas sama', kemudian diutus dari langit. Summa tasiru lil qabr, kemudian dia pun masuk ke kubur. Setelah itu apa? Dia masuk ke kubur. Nah, fajlisur rajulus soleh, orang-orang yang soleh yang dia meninggal, kemudian dia duduk dengan tenang. Sedangkan wa yajlisur rajulus su, dan orang-orang yang jiwanya buruk, ya, orang-orang yang apa? Jasadnya jelek, dia tidur, apa? Dia duduk dengan tidak tenang. Ya. Jadi ini apa? Orang kelihatan pada saat itu bagaimana dia akan menjadi orang beruntung atau tidak, orang yang merugi atau tidak, saat ketika dicabut roh dia oleh malaikat maut. Itu udah kelihatan. Nah, disinilah jamaah sekalian, begitu pentingnya bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar roh kita berada di jasad kita yang baik. Roh kita, kenapa? Karena kalau roh kita, jiwa kita berada di jasad yang baik, ketika mau keluar itu didoakan oleh malaikat. Maka disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, konsekuen, konsisten. Maksudnya apa? Istiqamah, dia bisa mempertahankan imannya kepada Allah SWT. Dia beristiqamah bisa mempertahankan tauhidnya kepada Allah SWT. Saat dia mau meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada turun ke situ. Ngapain? Mendoakan orang yang istiqamah, yang ketika dia meninggal masih tetap dalam berada ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam apa? Hadis ini, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di jasad yang baik. Itu adalah orang yang istiqamah, yang dia saat mau meninggal, saat dicabut ruhnya masih tetap dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagi kita hidup apa? Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dikatakan oleh malaikat pada alam tersebut? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu takut untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jangan kamu sedih untuk meninggalkan dunia. Udah, jangan kamu sedih ninggalin dunia, ninggalin keluarga, ninggalin anak, jangan sedih. Jangan takut untuk menghadapi kehidupan setelah apa? Ke depan. Kenapa? Karena kamu sudah dijanjikan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, dalam ayat ini apa? Sampaikan berita gembira kepada mereka, kuntum tu'adun, yang kamu sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa absyiru bil jannah, sampaikan berita berupa surga, kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Ini apa? Orang yang mau meninggal dengan istiqomah sehingga jiwanya berada di an-nafsut thayyibah, jiwa yang baik, dan berada di jasad yang baik. Kemudian setelah itu summa ruddu, kemudian mereka dikembalikan pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahkumu fihim bi'adlihi, kemudian Allah putuskan hukum di antara mereka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat kita akan masing-masing dihukumkan oleh Allah SWT, dihukumi. Ini pernah begini, ini pernah begini, lalu diputuskan oleh Allah SWT dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah hai Muhammad, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang dulu, wal akhirin, dan orang yang sekarang sampai akan apa? Akan datang lamajmu'un, mereka akan dikumpulkan di akhirat. Ila miqati yaumin ma'lum, sampai pada hari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan dikumpulkan yang dikenal dengan mahsyar, kemudian kita akan dihisab oleh Allah SWT, kemudian akan ditimbang seluruh amalan kita, kemudian diputuskan oleh Allah SWT siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga, siapa yang berhak untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Siapa yang berhak untuk yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga nggak pakai diadab, nggak pakai dihisab. Nanti Allah SWT yang akan memutuskan, dan pada akhirnya adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan kita masuk kepada fariqun fil jannah, sekelompok orang yang masuk ke dalam surga. Ala lahul hukmu, ingatlah semua hukum milik Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asraul hasibin, dan dialah Allah yang memiliki hisabnya yang sangat cepat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sehingga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT, menambahkan amal kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.